Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan Asmaul Husna yang kali ini akan kita bahas Ad-Dayyan. Ad-Dayyan sangat jarang kita temukan di dalam penulisan Asmaul Husna yang berbahasa Indonesia. Sehingga kita mencoba untuk menerjemahkan, karena ini berasal dari hadis dan terkait juga dengan surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, maka kita artikan Ad-Dayyan itu adalah yang maha memberi balasan. Dan karena untuk membalas itu Allah sudah punya catatan, sudah punya buku yang menjadi catatan amal ibadah kita, amal perbuatan kita itu diperhitungkan, dinilainya kaitannya dengan pembalasan yang akan diberikan. Sehingga kita dapat juga menerjemahkan yang maha memperhitungkan. Di surah selain Al-Fatihah, Ad-Dayyan juga tidak kita temukan, tapi kita temukannya dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata kerja yang merupakan perbuatan Allah terkait dengan Asmaul Husna Ad-Dayyan itu. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa Ad-Dayyan ini merupakan sifat untuk zatnya Allah dan untuk perbuatan Allah. Makanya Allah Ad-Dayyan adalah Dia yang memperhitungkan dan membalas amal ibadah hambanya, amal perbuatan hambanya, tidak menyia-nyiakan perbuatan semua makhluknya, baik itu perbuatan yang bernilai baik atau yang buruk. Semuanya akan dibalas, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dayyan juga adalah Dia yang melakukannya di dalam memperhitungkan, membalas. Itu sangat cepat. Sari'ul hisab. Hal demikian terjadi karena ilmu Allah meliputi segala hal. Sehingga tidak seperti kita yang ketika akan membalas, mempertimbangkannya dengan menilai balasannya, kita cari apa, kita masih perlu berpikir. Allah ilmunya sangat luas sehingga tidak perlu berpikir. Karena itulah maka Allah melakukannya dengan sangat cepat. Kalau kita kaitkan dengan pembalasan itu memberikan keadilan atau memberikan anugerah misalnya,
maka pemberian keadilan yang dilakukan oleh Allah itu tidak berlaku apa yang di dunia ini sering terjadi, yaitu kelambatan proses peradilan atau administrasi yang menyebabkan keadilan itu menjadi tertunda. Sehingga karena tertunda maka keadilan itu kadang-kadang menjadi tidak terasa adil. Makanya ditolak oleh masyarakat. Justice delayed, justice denied. Itu tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ad-dayan itu tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad di dalam kitab Musnadnya, an Abdillah bin Anis qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurun nas yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat itu manusia akan digiring ke suatu tempat yang disebut dengan mahsyar, itu tempat berkumpulnya manusia. Ketika itu auqala al-ibad uratan gharlan buhman. Manusia ketika itu telanjang, enggak apa-apa, enggak punya apa-apa, lalu buhman itu tanpa apapun, ya manusia itu sendiri saja. Ketika itulah terdengar suara yang memanggil mereka, bisautin, dengan suara yang yasma'uhu mam ba'ud, yang mendengar orang yang jauh, kama yasma'uhu mangqarub, orang seperti mendengarnya itu orang yang dekat. Karena bisa kita bayangkan di mahsyar itu kumpul banyak orang, dengan kumpul banyak orang itu suara Allah jelas, baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Ketika itulah Allah berfirman, Anal Malik, Anad Dayyan, akulah Al-Malik, dan akulah Ad-Dayyan. Itulah potongan dari hadis yang dapat kita kutip di sini. Lalu di dalam tafsir As-Sa'di, Sari'ul Hisab itu diartikan mengapa Allah bisa cepat itu, mengapa Allah tidak lambat seperti kita. Salah satu di antaranya tadi karena soal pengetahuan. Ketika itu disebutkan oleh As-Sa'di, fa'innahu atin, ketika akan dihisab dan ketika akan menghisab, dua-duanya ada. Wa kullu atin qarib, dan setiap yang ada yang datang itu dekat semua. Nggak ada yang jauh. Wa huwa aidan sari'ul muhasibatu li ibadihi yaumal qiyamah li ihatati ilmihi wa kamali qudratihi. Jadi ada tambahan di sini dari As-Sa'di yang menyatakan bukan saja karena ilmunya yang sangat luas, tapi juga karena kekuasaannya yang sangat sempurna. Al-Wasid menambahkan, li'annahu subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila tafkir inda muhasabatihi li khalqih. Allah enggak perlu berpikir ketika menghisab hambanya. Bal huwa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tapi Allah mengetahui semuanya. Oleh karena itu An-Nabilusi menambahkan sifat syari' atau sifat ad-dayyan itu menunjukkan karena bentuknya yang mubalaghah itu menunjukkan ta'zimnya makhluk ketika itu sangat tinggi kepada Allah.
at-ta'dzim al-kammi wa ta'dzim an-naw'i. Dalam segala soal, baik kuantitas, kualitas, atau jenisnya, semua makhluk itu ta'dzim. Bagaimana meneladaninya? Intinya adalah bermuhasabah dan mempersiapkan diri dengan beramal soleh. Jadi, kalau kita ingin meneladani ad-dayyan, kita mesti sering-sering melakukan muhasabah. Terutama dalam keadaan kita menjelang tidur, mata kita menatap langit-langit. Lalu ketika itu jangan biarkan angan-angan kita kemana-mana. Coba kita arahkan angan-angan kita itu untuk mempertimbangkan apa yang telah kita lakukan hari ini, minggu ini. Sekiranya ada hal yang tidak tepat, koreksilah seketika itu untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan beramal soleh. Lalu pertanyaannya, untuk beramal soleh itu Allah tidak cuma-cuma. Allah telah memberikan modal kepada kita. Modalnya dapat kita rumuskan misalnya. 1, an-nafas. Kita diberikan diri ini dengan kelengkapan yang sempurna. Dengan ajhizah namanya, yang sangat sempurna. Sementara kita juga diberikan properti yang kemudian menjadi milik kita. Dua-duanya itulah modal kita beramal soleh yang disebut dengan al-mal wal anfus atau al-malu wan nafas. Itulah cara berakhlak kita mempergunakan modal yang sebaik-baiknya untuk kita beramal soleh setelah kita muhasabah. Ada kutipan ajaran untuk menjadi perhatian kita yang bunyinya begini. Kebajikan tak pernah akan usang. Albir la yablah. Dosa takkan pernah dilupakan. Keduanya akan dipertanggungjawabkan dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dayyan yang tak pernah mati. Kalau kita akan ada mati dan ketika mati nanti akan dibalasi. Tapi Allah ad-dayyan tidak pernah mati. Berpikir dan bersiaplah untuk hidup di masa depan saat kita berpisah dari dunia ini, yang kebanyakan orang justru melalaikannya. Jadi, sementara orang banyak boleh lalai, kita harus tetap bersiap-siap dan berpikir untuk masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.